Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1672. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. Bawah tsunami kematian yang dahsyat, Kinchan langsung terlibat seperti setitik debu yang kecil. Selama dia terkena kekuatan ini, dia pasti akan terluka parah dan bahkan akan diselimuti kematian tanpa akhir membunuhnya di tempat. Duar, di bawah mata semua orang gelombang kematian tanpa akhir datang kepada Kinchan dalam sekejap. Melihat gelombang kematian akan menelannya, Kinchan tiba-tiba membuka matanya. Dia pulih dari pemahamannya. Tidak baik, asal-usul jalan surga datang. Duar, Kinchan secara langsung membangkitkan asal-usul Dao dari seluruh alam semesta awal. Dan dalam sekejap, kekosongan dari seluruh alam semesta awal langsung dikosongkan dan langsung menyatu dengan tubuh fisik Kinchan. Gerbang ruang angkasa. Segera setelah itu, Kinchan secara langsung merangsang asal-usul ruang angkasa di tubuhnya. Kekuatan ruang angkasa yang mengerikan bangkit seketika, dan dalam sekejap, banyak portal muncul di depan Kinchan. Portal-portal ini berubah menjadi lapisan-lapisan kekosongan, melindungi Kinchan di ujung ruang angkasa. 10.000 pintu dan gelombang kematian leluhur 10.000 tulang menghantam keras kepada lapisan-lapisan portal ini. Duar. Dalam sekejap, lapisan penghalang ruang angkasa langsung hancur dan tsunami kematian yang tak terdandingi dan itu terus bergerak maju. Sementara sosok Kinchan terus mundur dari gerbang ruang angkasa yang tak berujung, dan setiap kali lapisan ruang angkasa rusak, kekuatan leluhur 10.000 tulang akan sedikit demi sedikit melemah. Ketika ribuan portal ruang angkasa hancur, kekuatan kematian yang datang ke Kinchan hanya jejak yang sangat lemah. Tanda dewa langit terbelah. Kemudian tatapan ganas melintas di mata Kinchan dan dia melayangkan tinju. Duar, cahaya ruang angkasa yang cemerlang berkedip-kedip, memotong selokan ruang angkasa yang mencengangkan di kehampaan, meledakkan udara kematian dalam sekejap. Apa aturan ruang angkasa ini? Kata leluhur 10.000 tulang, dia berubah warna. Aturan spasial yang ditunjukkan Kinchan sebelumnya jelas bukan apa yang dapat dimiliki alam semesta awal ini. Kengerian akan kekuatan ini bahkan melampauinya, yang pernah menjadi ahli teratas puncak transenden tingkat 3. Di alam semesta purba yang kecil ini, mengapa ada kekuatan ruang yang begitu mencengangkan dari seekor semut kecil dari alam semesta yang awal? Kata leluhur 10.000 tulang, dia terkejut. Leluhur 10.000 tulang, apakah hanya ini kekuatanmu? Kata Kinchan. Kamu? Leluhur 10.000 terang malah mendengarnya, dan dia berkata dengan dingin. Wah, jika bukan di alam semesta awal ini, kekuatan leluhur ini hanya dapat digunakan sebesar 1% kurang. Dan kamu telah mengintegrasikan alam semesta awal ini. Sumber alam semesta menekan kekuatan leluhur ini. Leluhur ini jika tidak itu akan bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Kata leluhur 10.000 tulang. Oh, benarkah? Kata Kinchan yang mencibir. Kamu, leluhur 10.000 tulang hampir menjadi gila karena marah. Kapan orang kecil dari alam semesta awal begitu berani berbicara seperti itu kepada dirinya? Wah, leluhur ini akan membunuhmu. Duar. Segera tengkorak kristal itu langsung menjadi gelap gulita. Dan di dalam kedalaman tengkorak itu, dunia yang gelap bisa terlihat secara samar-samar. Di dunia yang gelap itu ada aura kematian yang tak berujung melonjak seperti api kebencian. Hembusan angin menderu dan leluhur dari 10.000 tulang menyapu ke arah Kinchan dengan raungan kemarahan. Napas kematian yang mencengangkan meresap ke udara, dan seluruh alam semesta awal dengan cepat membusuk dan layu, secara bertahap berubah menjadi sepotong dunia bawah. Kinchan mengerutkan kening dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Jika dia tidak menghentikan leluhur 10.000 tulang, saya khawatir tidak akan lama lagi seluruh alam semesta awal akan berubah menjadi sepotong dunia bawah yang tidak dapat dipulihkan. Sudah hampir sampai, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi, kata Kinchan dia menus dingin.
Dan saat berikutnya, Qin Chen langsung mengaktifkan aula 10.000 kesengsaraan di tubuhnya. Duar. Sebuah istana kuno dan dingin membumbung ke langit dan muncul di kehampaan alam semesta primordial yang luas dalam sekejap. Istana itu ditangguhkan memancarkan aura gelap yang tak berujung dan menghantam keras ke arah leluhur 10.000 tulang di kejauhan. Istana 10 kesengsaraan memancarkan aura suram itu melayang di langit seperti istana kematian kuno yang melayang keluar dari jurang tak berujung melonjak dengan aura kehancuran yang tak berujung. Harta karun macam apa ini? Pada saat ini orang-orang di seluruh alam semesta awal menjadi ketakutan. Mereka menatap ngeri ke arah istana kuno yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Istana kuno itu bergemuruh. Kemanapun istana itu lewat, kekuatan gelap menyapu kehampaan seperti riak, menghancurkan segalanya. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Tidak peduli apakah itu Mahaguru Xiao Supreme, atau Master Sekte Tianji, atau Master Sekte Linglong, ataupun leluhur pedang, dan juga yang lainnya. Mereka hanya melihat istana yang dalam dan juga sangat luas di kejauhan. Mereka merasa bahwa mereka sedang ditekan dengan keras oleh batu yang sangat besar dan mereka tidak bisa bernapas. Sementara pada saat ini leluhur iblis abis dikurung oleh istana 10 kesengsaraan. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan bulu kuduknya berdiri yang tak terhitung jumlahnya. Dirinya punya firasat bahwa jika istana yang sederhana dan tidak mencolok ini menimpanya, maka tubuhnya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan tubuhnya mungkin saja akan langsung menjadi abu. Senior, harta macam apa ini? Napasnya benar-benar mengerikan. Leluhur iblis abis berkata dengan ngeri. Mengapa kita tidak bersembunyi kembali ke dunia bawah terlebih dahulu dan kemudian menyerbu alam semesta awal ini setelah tubuh fisik senior dibentuk kembali dan kultivasi dipulihkan? Pada saat ini leluhur iblis abis memiliki keinginan untuk melarikan diri dari sini. Leluhur 10.000 tulang mendengus dingin. Dia menatap aula 10 kesengsaraan di atas kepalanya dan dia tidak takut. Dirinya berkata, aura harta karun ini memang kuat, tetapi tidak peduli apapun harta karun yang ditampilkan olehmu tidak mungkin memiliki untuk bisa menandingi tulangku. Aura kematian yang mencengangkan terpancar dari kristal tengkorak yang dingin. Tulang berlapis kaca Wanming tempat leluhur ini tinggal itu adalah harta karun takdirku yang paling berharga. Setelah ratusan juta tahun dibaptis oleh energi gelap, ia membawa kekuatan takdir abadi dan ada selamanya. Ia telah diberkati. Leluhur 10.000 tulang berkata dengan bangga. Dalam pertempuran besar saat itu, tubuhku hancur tetapi tulang kaca ini masih aman dan sehat, jadi jiwaku dapat dipertahankan sampai sekarang dan keluar. Semut, bahkan jika mereka mendapatkan beberapa harta, bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan tulang kaca Wanming milik leluhur ini? Kata leluhur 10.000 tulang. Setelah mengatakan itu, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala di atas kristal tengkorak melesat ke langit dalam sekejap. Boom! Di bawah, kekosongan miliaran mil mendidih dalam sekejap dan aura kematian yang mencengangkan melonjak seperti air mendidih dan lalu bertabrakan dengan istana 10 kesengsaraan yang diledakkan oleh Qin Chen. Duar. Dunia pun bahkan berguncang, raungan seperti guntur bergema di seluruh alam semesta awal. Suaranya sekeras raksasa yang memegang kapak untuk membuka langit. Itu mengejutkan semua orang yang ada di seluruh alam semesta awal hingga mereka merasa pusing. Bahkan ada bunyi meledak dan retakan sudah muncul hampir runtuh di tempat. Di bawah tatapan ngeri semua orang, aura 10 kesengsaraan istana Qin Chen menghantam kristal tengkorak dan keduanya terbang terbalik di saat yang bersamaan. Qin Chen sedikit mengernyit dan mendesah secara diam-diam. Kultivasinya masih terlalu lemah. Istana 10 kesengsaraan itu cukup menakutkan untuk menekan semua yang ada di dunia. Tetapi itu setara dengan kristal tengkorak ini. Jelas Qin Chen masih tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari aula istana 10 kesengsaraan ini. Dan ketika Qin Chen sedikit kecewa, guncangan di hati leluhur 10.000 tulang jauh lebih terkejut. Itu ratusan atau bahkan ribuan kali lebih terkejut daripada Qin Chen. Tidak mungkin. Mengapa harta karunku itu begitu keras, tetapi mengapa bisa diblokir oleh harta karun bocah ini? Leluhur 10.000 tulang berkata dengan marah.
Awalnya, di dalam imajinasinya, selama dia melepaskan kekuatan tulang kaca Wanmingnya, itu akan sangat mudah untuk bisa menghancurkan lawan. Tetapi hasil ini sangat mengejutkannya. Harta karun yang diledakkan oleh Qin Chen itu sangatlah keras. Dampak dari tulang kacanya itu bahkan tidak terluka. Tahukah kamu, tulang mengkilap Wanming miliknya itu adalah harta karun puncak transenden tingkat 3. Leluhur ini tidak percaya lagi. "Ayo, datang lagi," kata leluhur 10.000 tulang. Dia meraung dan tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk bersantai sedikit pun, dirinya segera mendesak kristal tengkorak itu lagi dan langsung menjarahnya. Duar. Kristal tengkorak hitam itu menghantam kehampaan dan langsung merobek jurang ratusan juta mil di dunia alam semesta awal dan datang ke Qin Chen. "Ayo," Qin Chen mencibir dan duar. Aula 10 kesengsaraan diaktifkan olehnya lagi dan sejumlah besar kekuatan gelap melonjak melalui langit dan bumi dan dengan kejam menghantam kristal tengkorak itu. Duar, duar. Raungan yang memekakan telinga terus bergema dan dua harta karun tingkat atas itu bertabrakan terus-menerus di langit, meledakkan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap seluruh alam semesta awal penuh dengan lubang dan retakan ruang angkasa serta puing-puing ada di mana-mana. Tidak baik, kembali. Xiaowao Supreme dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Pertarungan antara Qin Chen dan leluhur 10.000 tulang ini terlalulah menakjubkan. Napas yang tersapu saja sudah membuat seluruh alam semesta awal seolah-olah akan kiamat yang datang. Dan gempa bumi besar terus-menerus terjadi di mana-mana. Akhirnya mereka mundur dengan gila-gilaan dan tidak berani untuk mendekati medan perang antara mereka berdua. "Wah, nenek ini, bukankah ini terlalu mengasihkan?" kata leluhur naga. Dia berteriak, sosoknya mundur lagi dan lagi, seluruh tubuhnya sangat semangat, dan gelombang kejut yang mengerikan menghantam. Pada saat ini, leluhur Tuoba melangkah maju, mengangkat tangannya dan boom, kekuatan tak terlihat melonjak keluar menghalangi penyebaran kekuatan ini, menahan dampaknya untuk melindungi semua orang. "Hei, saudara Tuoba, kamu masih bisa diandalkan," kata leluhur naga. Dia buru-buru bersembunyi di belakang leluhur Tuoba, lalu berteriak kepada Qin Chen. "Nah Qin Chen, bunuh dia, bunuh makhluk mati ini." Pada saat itu, leluhur 10.000 tulang telah ditembakkan menjadi api sungguhan dan seberkas cahaya hitam melesat ke langit dari kristal tengkorak, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara lolongan hantu. Kedua harta karun itu terus-menerus bertabrakan dengan hebat, dan gemuruh yang mencengangkan terus bergema dan alam semesta asli hampir runtuh. Tidak bisa terus seperti ini," kata Qin Chen. Ekspresinya menjadi gelap. Jika pemboman terus berlanjut seperti ini, dirinya secara alami akan baik-baik saja. Tetapi seluruh alam semesta awal pasti akan mengalami trauma dan itu akan menjadi bencana lagi bagi semua ras. Saat itu, ketika iblis menyerbu surga, manusia melawan dan kedua belah pihak bertarung. Surga hancur dan akhirnya butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat memulihkannya lagi. Jika alam semesta asli kembali dihancurkan kali ini, maka semuanya akan berakhir. Asal-usul alam semesta asli. Qin Chen menengus dingin dan langsung menyatukan keinginannya sendiri dengan asal-usul alam semesta asli. Dalam sekejap, ruang tempat keduanya bertarung satu sama lain dengan radius ratusan juta mil langsung membentuk batas yang unik. Segera setelah itu, Qin Chen diam-diam mengaktifkan sinar kekuatan jurang di 10 istana kesengsaraan. Bagaimanapun, leluhur 10.000 tulang dulunya adalah ahli teratas puncak transenden tingkat 3 dari dunia bawah. Bahkan jika itu hanyalah sinar jiwa, bahkan jika itu telah ditekan berkali-kali di alam semesta awal ini, itu sama sekali tidak mudah untuk dapat dibunuh oleh hanya dengan kekuatan Qin Chen sekarang. Semua jenis kekuatan supernatural, kekuatan jurang itu adalah yang paling mudah untuk menekan leluhur 10.000 tulang. Ketika kekuatan jurang ini terpengaruh, napas yang menyesakan tiba-tiba meresap ke seluruh aula 10 kesengsaraan. Napas ini membekukan tahun-tahun dan menyebabkan kekacauan selamanya. Orang-orang di seluruh alam semesta awal merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah sedang ditatap oleh suatu keberadaan yang sangat menakutkan, dan terasa akan terseret ke dalam kegelapan yang tak berujung. Semua orang buru-buru mengangkat kepala melihat dengan ngeri dan melihat bahwa Qin Chen sedang mendesak istana 10 kesengsaraan, terus menabrak kristal kerangka tengkorak milik leluhur 10.000 tulang. Duar.
Kedua harta karun itu bertabrakan dalam sekejap dan saat berikutnya ada suara retakan kecil dan retakan diam-diam muncul pada kristal tengkorak. Retakan ini sangat halus tetapi terlihat jelas di depan mata semua orang. Bersamaan dengan retakan kristal tengkorak, aliran kabut gelap keluar seperti mata air yang memancar dan kemudian terdengar gemuruh ketakutan juga kemarahan. Tidak mungkin, apa ini? Wan Ming Liung Gudu tidak bisa menghentikannya. Di tengah gemuruh melengking, leluhur 10.000 tulang terlempar keluar dengan keras, dan aura kematian melonjak menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya secara langsung. Kabut yang menyebar dengan cepat berubah menjadi sosok yang sangat ganas. Sosok ini memancarkan aura gelap seolah-olah baru keluar dari neraka dengan wajah yang sangat garang, menatap Qin Chen di kejauhan dan pria di depannya dengan marah. Di istana 10 kesengsaraan, mata penuh dengan ketidakpercayaan. 10.000 tulang yang mengkilap. Hartanya, yaitu tulang kristal, benar-benar retak. Ini benar-benar tak termaafkan. Ini adalah harta karun miliknya yang telah menjadi parasit selama ratusan juta tahun. Itu adalah harta karun kelahirannya saat itu. Dalam pertempuran dunia bawah, harta karunnya inilah yang dikatakan tidak akan bisa hancur. Tetapi sekarang itu telah hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin menjadi retak? Duar. Di istana 10 kesengsaraan, aura dingin membumbung tinggi ke langit. Ini adalah kekuatan jurang. Begitu muncul, itu akan membawa bencana bagi dunia. Tidak baik. Warna Qin Chen sedikit berubah. Tampaknya kekuatan jurang tidak dapat diaktifkan dengan mudah. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, terkadang itu di luar kendalinya. Ambil. Qin Chen berteriak tajam dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan sinar kekuatan jurang yang hendak bangkit lagi. Namun, sinar kekuatan jurang ini ingin melakukan serangan balik dan langsung melilit Qin Chen. Anak ini tampaknya memiliki situasi dan kesempatan bagus. Bagaimanapun, 10.000 tulang telah mengalami perang tanpa akhir di dunia bawah. Melihat pemanan ini, dia langsung senang. Meskipun dirinya tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dengan suara mendesir, kristal tengkorak berubah menjadi pita hitam, bergegas menuju Qin Chen dengan ganas. Kekosongan itu pun langsung terkoyak menjadi jurang tak berujung. Tidak baik. Di kejauhan ketika Xiao Supreme dan yang lainnya melihat pemanan ini, mereka semua berseru, dan hati mereka tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, mereka melihat seorang lelaki tua yang sebelumnya berdiri di belakang Qin Chen tiba-tiba melangkah maju, dan dalam sekejap datang ke Qin Chen mengelurkan tangan yang besar. Langit dan bumi muncul dengan telapak tangan yang sangat besar. Itu cukup untuk menghancurkan matahari, bulan, dan bahkan bintang yang menghancurkan menuju leluhur 10.000 tulang. Dan ternyata itu adalah leluhur Tuoba. Dari mana datangnya benda tua ini? Dirinya tidak tahu bagaimana hidup dan mati dan dia ingin menghentikan leluhur ini. Konyol, kata 10.000 tulang dia menus dingin. Di antara semua orang di depannya, satu-satunya hal yang dia takuti adalah istana 10 kesengsaraan yang telah diaktifkan oleh Qin Chen dengan kekuatan jurang sebelumnya. Sekarang Qin Chen tampaknya terjelat oleh sesuatu kekuatan. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk bergerak, adapun yang lain dia abaikan begitu saja. Dengan menus dingin, kristal tengkorak itu bertabrakan dengan tangan besar yang dilepaskan oleh leluhur Tuoba dan Duar. Di tengah gemuruh yang mencengangkan, leluhur Tuoba mengeluarkan dentuman teredam dan tangannya yang terentang langsung runtuh. Seolah-olah langit telah runtuh pada saat yang sama. Sosoknya juga terpental puluhan ribu mil dengan setiap langkahnya. Kekosongan di belakang kakinya juga langsung runtuh. Namun walaupun begitu, pada saat yang sama leluhur 10.000 tulang juga dapat dihentikan oleh serangan dari leluhur Tuoba. Dia jungkir balik di kampaan sebelum dapat menstabilkan sosoknya lagi. Transenden tingkat 3. Orang ini sebenarnya ahli transenden tingkat 3, kata leluhur 10.000 tulang. Dia benar-benar tercengang. Bukankah ini alam semesta asli kecil? Bagaimana mungkin ada seorang ahli transenden tingkat 3? Orang-orang kuat di sini seperti semut yang muncul satu demi satu, hampir membuatnya gila.